Hai rekan-rekan semua, saya akan membahas mengenai bias overconfidence dalam keputusan investasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai presentasi ini, apa yang melatar belakanginya. Ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Poin pertama, keuangan perilaku mengkaji bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan investasi. Poin kedua, bias overconfidence terjadi saat investor melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam menilai pasar. Poin yang ketiga, bias ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang rasional. Dan keempat, studi ini yang akan saya bahas menganalisa 5 artikel yang membahas dampak overconfidence pada investasi. Artikel yang pertama saya ambil dari Berber dan Oden 2001, di mana artikel ini adalah mengenai gender dan overconfidence dalam investasi. Beberapa poin utama yang dibahas dalam artikel ini adalah pria lebih sering melakukan perdagangan dibandingkan wanita. Itu dalam artikel ini ada 45% lebih banyak. Overconfidence menyebabkan pria mengambil lebih banyak risiko dalam investasi. Hasilnya, pria kehilangan 2,65% pengembalian tahunan dibandingkan dengan wanita sebesar 1,72%. Perdagangan berlebihan tidak meningkatkan keuntungan, malah meningkatkan biaya, sehingga perlu pemikiran yang lebih matang. Artikel yang kedua saya ambil dari Daniel Hisliver dan Subah Rahmayan pada tahun 1998. Artikel ini membahas mengenai overconfidence dan anomali pasar modal. Dalam artikel ini, investor bereaksi berlebihan terhadap informasi pribadi dan kurang terhadap informasi publik. Artikel ini juga membahas mengenai bias self-attribution, memperkuat momentum harga dalam jangka pendek, tetapi menyebabkan pembalikan harga jangka panjang. Hasil ini menjelaskan fenomena event-based return predictability, momentum effect, dan long-term reversal. Implikasinya, investor yang terlalu percaya diri cenderung mengandalkan informasi yang bias, menyebabkan harga saham tidak sepenuhnya rasional. Artikel yang ketiga saya ambil dari Glaser and Weber pada tahun 2007. Dalam artikel ini, studi ini menguji apakah investor yang overconfidence berdagang lebih banyak dibandingkan investor yang rasional. Hasil menunjukkan bahwa efek better than average lebih berpengaruh dibandingkan kesalahan kalibrasi atau miscalibration. Investor yang merasa memiliki keterampilan lebih tinggi dari rata-rata lebih sering berdagang. Tidak ada hubungan signifikan antara kesalahan kalibrasi dan volume perdagangan. Artikel ini menantang model sebelumnya yang pernah dibahas. Artikel keempat dari bias pada tahun 2005. Artikel ini membahas eksperimen overconfidence dalam pasar keuangan. Artikel ini mengenai studi eksperimental ini menguji bagaimana overconfidence mempengaruhi kinerja perdagangan. Hasilnya, investor yang terlalu percaya diri cenderung mengambil resiko lebih besar dan membuat keputusan perdagangan yang buruk. Lingkungan eksperimen memastikan bahwa overconfidence adalah penyebab utama keputusan buruk, bukan faktor eksternal. Investor overconfidence mengalami penurunan keuntungan akibat keputusan yang kurang optimal. Artikel yang kelima dari Odean tahun 1999. Artikel ini mengenai perdagangan berlebihan dan kepercayaan diri berlebihan. Studi ini meneliti apakah investor berdagang terlalu banyak karena overconfidence. Investor yang terlalu percaya diri cenderung membeli saham dengan kinerja lebih buruk dibanding yang mereka jual.
Perdagangan lebih sering dilakukan bukan karena kebutuhan likuiditas atau strategi pajak, melainkan karena kepercayaan diri berlebihan. Akibatnya, keuntungan investasi menurun akibat biaya transaksi yang meningkat dan kesalahan dalam memilih saham. Apa sih dampak dalam overconfidence dalam investasi? Ada beberapa poin, di antaranya investor berdagang lebih sering tanpa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Resiko investasi meningkatkan akibat kesalahan dalam menilai informasi. Overconfidence menciptakan volatilitas harga yang lebih tinggi dibanding pasar saham. Keputusan investasi menjadi kurang optimal, menyebabkan potensi kerugian yang besar. Jadi, kesimpulannya, overconfidence adalah faktor utama dalam keputusan investasi yang kurang rasional. Perdagangan terlalu sering meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi keuntungan. Kesadaran akan bias ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana sebelum berinvestasi. Studi ini juga memberikan wawasan bagi investor dalam mengambil kebijakan dan mengurangi dampak negatif terhadap bias ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.